Oke, kita langsung mulai saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam hari ini kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang, hari Rabu tanggal 7 April 2021. Nah, mungkin dari para trader dari seluruh Indonesia juga sudah tidak sabar untuk menantikan kita semuanya untuk live trade. Nah, kita live trade langsung kita memberikan edukasi, kemudian kita lihat dari pergerakan chart, analisa secara teknikal. Nah, sekali lagi untuk live trade ini tetap kita harus pakai disclaimer on ya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi kita di sini cuma sekedar memberikan edukasi. Kalau misalnya itu Anda memutuskan untuk bertransaksi, nah itu terserah Anda semuanya. Oke. Yang jelas untuk edukasi live trade pada malam hari ini mudah-mudahan sih bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, selamat malam untuk para trader dari seluruh Indonesia yang malam hari ini barusan bergabung, soalnya kita juga barusan nongol, Mas, barusan online di via aplikasi Klik Meeting, juga di YouTube, di streaming YouTube, channelnya GK Invest Semarang. Bagi Anda yang belum like dan subscribe GK Invest Semarang, silahkan diketik loncengnya dan di-like. Nah, di situ kita sudah memberikan banyak edukasi, kita juga memberikan paparan mengenai apa ya, ya entah itu analisa secara teknikal, secara fundamental, itu sudah kita eee, buat video di YouTube. Nah, itu mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi Anda semuanya lah ya. Nah, oke, selamat malam nih, sudah menyapa nih Bapak Daud Gultom, kemudian ada Pujiawan, kemudian ada Dodi, dan teman-teman yang lainnya yang online di Klik Meeting, kemudian teman-teman trader di seluruh Indonesia yang juga sudah online di YouTube, di channel YouTube kami di GK Invest Semarang. Selamat malam, selamat bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke, untuk data fundamental, sorry, data ekonomi maksudnya. Data ekonomi yang tadi sore dirilis di sesi perdagangan Eropa, itu ada indeks manajer pembelian komposit market yang nilai aktualnya warnanya hijau atau naik ya, naik dari prediksi analis cuma 52,5, sedangkan aktualnya 53,2. Kemudian juga ada indeks manajer pembelian jasa juga mengalami kenaikan ke 49,6, dari prediksi analis cuma 48,8. Sedangkan untuk data ekonomi dari Inggris, yaitu PMI atau indeks manajer pembelian komposit market, juga mengalami penurunan dari prediksi analis di bawah prediksi analis. Nah, untuk aktualnya jadi 56,4, dan untuk yang jasa 56,3. Sedangkan prediksi analis di 56,8. Nah, tadi membuat uh, harga pound sterling juga ikut bergerak ya, berdampak karena data ekonomi dirilis, tapi nggak begitu banyak sih efeknya. Cuman beberapa pips saja yang membuat harga pound sterling turun. Setelah pound sterling mencapai harga tertinggi hari ini 1,38.393. Nah, sedangkan untuk mata uang Eropa, Euro USD, itu sempat mencapai harga tertinggi mendekati 1,19.000. Nah, tapi sekarang sudah running di 1,18.830. Ya, ada koreksi lah ya, ada koreksi turun lagi. Setelah tadi data komposit market dan jasa juga mengalami kenaikan atau di atas prediksi analis. Nah, untuk data ekonomi dari Amerika nanti malam, dari kalender ekonomi ada neraca perdagangan, diperkirakan neraca perdagangannya menurun dari minus 68 juta ke minus 70 juta. Sedangkan untuk EIA, Energi Informasi Administrasi, nanti malam akan merilis stok minyak di Amerika. Itu nanti rilisnya jam 21.30. Nah, karena sudah masuk musim panas ya, sudah masuk musim panas, jadi maju di jam 21.30. Kalau sebelumnya mungkin musim dingin jam 22 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, WIB ya.
Untuk versi EIA, Energi Informasi Administrasi, nanti stok minyak dirilis, prediksi analis menempatkan ada pengurangan stok ya dari data kemarin, minggu kemarin sekitar 876.000, minus 876.000, prediksi analis berkurang menjadi minus 1,4 juta. Nah, barel. Tapi aktualnya apakah terjadi pengurangan atau justru penambahan untuk stok minyak di Amerika versi EIA? Oke, itu yang data ekonomi diperhatikan untuk Anda semuanya. Siapa tahu dari data ekonomi tersebut bisa berdampak, memiliki efek, dan paling tidak bisa memanfaatkan dari volatilitas harga. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kabar terbaru nih dari negara Jerman, ini sore tadi dirilis Jerman akan segera melakukan lockdown karena penderita COVID juga semakin bertambah dan dia sudah mulai memasok vaksin Moderna. Jadi Moderna sudah mulai mendistribusikan untuk di bulan April ini di beberapa negara di Eropa, termasuk Jerman pun juga akan menerima vaksin Moderna ini untuk COVID-19 dan belum tahu nanti untuk rilisnya lockdown-nya kapan untuk negara Jerman karena sudah melihat penderita COVID yang juga semakin apa ya, semakin menanjak naik lah ya. Nah, itu membuat negara harus melakukan penguncian diri supaya penderita COVID ini tidak menyebar terlalu luas. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan sih negara kita, negara Indonesia aman sih ya. Mudah-mudahan juga untuk penderita COVID, mudah-mudahan juga cepatnya turun. Pemerintah Indonesia pun juga sudah melakukan vaksinasi di beberapa kota di seluruh Indonesia, meskipun belum semuanya sih ya, tapi ya sudah banyak yang sudah menerima vaksin dari Kementerian Kesehatan. Nah, mudah-mudahan sih untuk negara kita juga selalu aman, damai, kemudian aktivitas perekonomian juga meningkat. Nah, meskipun di tengah kondisi pandemi COVID-19. Oke, untuk kita lanjut ke data ekonomi, untuk nanti malam ada hasil rapat ya, hasil rapat dari Bank Sentral Amerika nanti jam 1 malam, tapi tidak dibarengi dengan merilis suku bunga atau mungkin biasanya pers conference ya, pers conference-nya dilakukan besok malam, jam 11 malam dari Gubernur Bank Sentral Amerika atau The Fed. Besok jam 11 malam baru ada pers conference. Jadi untuk nanti jam 1 dini hari ada hasil rapat dari anggota pembuat kebijakan eh, Bank Sentral Amerika, nanti akan merilis hasil rapatnya apa. Nah, untuk pers conference-nya dilanjutkan Kamis malam, jam 11 malam. Nah, tentu saja akan berdampak terhadap pergerakan indeks dolar. Nah, itu cukup menarik di situ. Oke, kemudian untuk apa, pergerakan harga emas, ini yang banyak sih biasanya tanya sih XAU-USD ya, karena XAU-USD ini juga, apa namanya, volatilitasnya juga kemarin sempat naik sampai ke 45, sekarang drop lagi ke 31. Nah, nanti kita juga sambil menunggu Kang Ardi untuk online, nanti akan kita lihat analisa teknikal nanti akan disampaikan oleh Kang Ardi, oke. Kemudian kita bahas lagi nih bagi teman-teman yang atau teman trader nih yang mungkin belum jadi apa, membernya atau belum jadi nasabahnya GK Invest Cabang Semarang. Nah, silahkan menghubungi tim marketing dari GK Invest Cabang Semarang untuk apa namanya, jadi nasabah, bikin real akun, isi deposit. Nah, karena program dari GK Invest Cabang Semarang ini banyak sekali, ada live trade, kemudian ada edukasi online, ada edukasi offline, kemudian ya apa namanya dari company dari GK Invest sendiri pun juga ada tools trading. Nah, ada MT5 Booster, Auto Chartis, kemudian ada trading sentral. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk menganalisa atau membantu Anda untuk menganalisa, di samping mungkin Anda punya analisa sendiri. Jadi, kalau saya rasa mungkin analisa Anda juga, sudah oke, sudah mantap, nah itu bisa dipakai tuh. Nah, seperti itu. Jadi apalagi biaya transaksi di GK Invest ini juga cukup murah sekali. Nah, itu juga, untuk mencapai break even point, nah bisa lebih cepat. Oke deh.
Oke, saya rasa Kang Hardi juga sudah standby, sudah siap untuk kita memaparkan analisa secara teknikal. Silahkan Anda menyiapkan alat tulis, kemudian jangan lupa kalau misalnya Anda ingin ingin sesuatu yang ditanyakan atau mungkin Anda belum jelas, silahkan Anda tanyakan, silahkan Anda menanyakan dengan menuliskan di kolom chatting sama di kolom komentar, chatting yang di Klik Meeting ya, yang di Klik Meeting Anda bisa, tanya di situ, kemudian Anda juga yang online di YouTube, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, nanti akan, saya bacakan, nah nanti akan kita ulas, seperti itu. Oke, gimana kabarnya Kang Adi malam hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kesehatan, kemudian Amin. lapangkan rezekinya dan untuk kita dan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi, nah seperti itu. Oke mungkin, langsung saja nih Kang Adi untuk, kita melihat analisa teknikal mungkin bisa langsung di-share untuk, apa namanya, MetaTrader 5 GK Invest, mungkin teman-teman juga sudah tidak, sabar untuk kita lihat pergerakan XAU USD, indeks dolar, kemudian crude oil dan beberapa pair di forex. Oke, silakan Kang Ardi, langsung dilanjut. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi malam ini kita coba membahas beberapa pair termasuk komoditi dan indeks tentunya. Jadi sebelum kita mulai, kita bahas dulu di indeks dolarnya. Karena indeks dolar kan acuan untuk beberapa pair yang majornya sebenarnya. Jadi kita perhatikan di indeks dolarnya. Ini. Ya, kalau kita perhatikan indeks dolar, nah itu kita perhatikan. Nah, target malam ini kalau untuk di indeks dolarnya sebenarnya masih di 92 20-an atau 92 14-an. Untuk indeks dolar mungkin masih ada, potensi koreksi ya nih kalau saya lihat dari chartnya Kang Ardi, cuman untuk pantulan naik pun juga cukup Ya, terbuka ya, iya, untuk nah, coba rebound naik lah ya. di ya, dicoba saya lanjut. Jadi kita perhatikan malam ini untuk posisi ngebuy di indeks dolarnya sebenarnya ini kita ambil posisi di harga 92 14-an. Baik. Arabanya ini target di 95 50. Kalau kita perhatikan indeks dolarnya, jadi untuk indeks dolar bisa dipasang buy limit di harga 92.15-an dan targetnya di 95.50-an. Itu khusus untuk di indeks dolarnya. Nah, kita lanjut di mata uang. Kita perhatikan di Euro USD. Nah, kalau untuk Euro USD, paling bagus Euro USD ini. Kita bisa nge-sell posisi Euro USD di harga
80. Selnya di stop loss bisa di sini. Sembilan 45. Target target untuk hasilnya CP1 di 1.1835. CP2 di 1.765. Jadi untuk posisi USD kita bisa nge-sell. Ya, saya lihat di ya Pak Dodi, sell USD. Bisa nge-sell juga sekarang bisa sell limitnya di 1880 atau nge-sell sekarang boleh. Ya. Di harga 1 poin. Sekarang running 1.18.800. Ya Pak, coba saya catatkan. Nah itu Pak. Oh ya, berarti kan sel no ya. Terus TP 1.18.350 ya. TP1, TP2 1.17.650. Oke. 835. Dari 1.17.650. Stop loss itu kan 1.945. Ya. Oke, mungkin untuk TP1, TP2 itu maksudnya bisa pilih ya, Kang Ardi ya. Jadi bisa pilih apakah mau TP1 atau mau TP kedua lah ya, gitu. Take profit kedua maksudnya kan ya. Ya, betul Pak. Yang kita lihat, oh ya kita udah bisa sel ini. Kita ambil posisi, sel. Mungkin itu yang ditanyakan oleh Bapak Dodi ya. Ya, Pak Dodi. Pak, kita bareng-bareng. Salah bro, stop lossnya salah. Ya. Nah. Ya, nah jadi itu untuk posisi euro. Kita lanjut ke pound sterling. Nah, kalau pound sterling sebenarnya ini kita udah nge-sell sebenarnya dari hari Senin. Jadi kita ada posisi sell di harga ini, di harga masih di 39 sebenarnya. 1.3900 kita ada posisi nge-sell. Ini untuk posisi pound sterling sebenarnya masih turun. Target pound sterling itu di 3786 sama di 13750. Target USD 3786. Kedua, nah itu untuk target sell di BSD-nya. Sebenarnya udah ketinggalan harga sebenarnya, ada jauh selisihnya. Jadi udah nge-sell posisinya nih.
Kita nge-sell di harga kemarin itu di tanggal tanggal 5 di hari Senin itu kita nge-sell di harga 3897, dan stop lossnya juga kita udah pindahin sebenarnya. Kita lanjut di GJ. Nah, GJ juga sama posisinya, kita juga ada posisi nge-sell kemarin di tanggal GJ, kita ada posisi nge-sell di tanggal 6. Kemarin kita ada nge-sell di pound sterling yen. Kalau di pound sterling yen ini target, jadi pakai posisi tinggi deh. Iya Pak, Iya ya, GJ. Target GBP itu di 15100. Sebenarnya harga ini masih cenderung turun. Sebelum rebound kembali ke harga 152. Jadi yang mau nge-sell bisa di sini di GJ bisa nge-sell di 151.70, stop loss-nya di 152.60. Nah, itu yang untuk beberapa itu kita coba kita lihat juga. Ya, tanya ini. Oh ya, Pak Joko. Oke, selamat malam Pak Joko. Juga bapak-bapak lainnya. Oke, mungkin langsung ke Mas mungkin. Tadi GC sudah ya? Sudah Pak. Jadi yang mau nge-sell GC boleh juga. Oke deh. Jadi yang kita lanjut gold. Pak Joko yang kemarin ya, waktu hari Jumat yang bertanya gold ya. Jadi gold yang kita sarankan kemarin kan, oh ya Pak, ya betul Pak. Waktu hari Jumat kan kita sarankan untuk nge-buy pada saat hari Seninnya, pas open marketnya, dia ke bawah, kalau dapat harga di 1726, yang ini kita perhatikan di harga buy di 1726, targetnya itu di 1735, udah kesentuh semua sebenarnya Pak kemarin, dengan di 1745 targetnya. Nah, ini gold masih cenderung turun di 1726, kembali di harga 1726. Pak Joko boleh nge-buy nanti di 1726, targetnya kembali lagi di sini 1735. Jadi lanjutan yang kemarin sebenarnya. Masih cenderung bolak-balik ya Bro ya? Ya, Itu ya. Mas ya. 26, 35, paling nanti naik ya kisaran 45 gitu kan ya. Ya kembali lagi Pak. Jadi malam ini targetnya turun dulu di 1726. Habis itu rebound kembali lagi ke harga 1735. Oke. 1750 bisa Pak. Cuman mungkin belum hari ini, belum minggu ini. Harga cenderung minggu ini masih di range area ini Pak, di 1726 sampai 1745-an. Ya jadi harga belum ya cuma ke 17.50-an kecenderungan belum ya Kang ya untuk yang ke berapa 50-an ya. Ya, jadi modelnya masih model seperti itu Pak. Kalau saya lihat secara teknikal nih, mungkin sekedar tambahan sih ya. Kalau saya secara lihat teknikal untuk emas ini area Fibonacci 61,8% bulanan itu jatuhnya di area 2627 itu. Mungkin itu bisa sih kita jadi mungkin bisa juga untuk kita ambil posisi buy di situ kan biasanya kan untuk Fibo yang bulanan kan cukup kuat sekali kan golden ratio di situ. Itu area majornya sebenarnya. Iya. Jadi area itu Pak ini. Ini 1735, targetnya 45. Cuma di sini aja Pak bolak-balik Pak Joko. Jadi kalau Pak Joko udah ngebuy kemarin, wah luar biasa ini profitnya ini. Ada ratusan tips. Oh, jadi kita lanjut dulu. Di gold sudah, di yen. Kalau untuk posisi yen ini cenderung malam ini menguat kalau kita perhatikan.
Kita perhatikan yen. Selama nggak break bottomnya ini di harga nah ini kecenderungan harga masih ke kalau kita perhatikan jadinya ya untuk posisi yen sebenarnya kita bisa ngebuy posisi ngebuy di harga 10980-an, targetnya di 110.30. Jadi targetnya di sini untuk yen. Wah, mantap profitnya kemarin. Sama-sama Pak Joko. Ya, kita lanjut dulu. Jadi yen yang cenderung masih naik di harga 110.30. Berarti paling enggak ini untuk UJ ini nunggu sedikit turunan lagi ya, Kang Adi ya? Pak, jadi cenderung masih ke harga 110 110 ya. Ya. Ya, siapa tahu kalau misalnya ada harga di bawah 109.880 lah ya. Mungkin Ya. area untuk apa basicnya lah ya. Ya, stop loss-nya juga kecil Pak sebenarnya ini di 109.40-an. Untuk GJ kita lanjut beberapa di Aussie sama juga sebenarnya. Aussie USD. Aussie USD masih cenderung melemah, tapi pelemahannya range-nya menyempit sebenarnya ini. Kalau kita perhatikan. Kalau kita tarik garis trend line-nya, nah ini. Tinggal kita lihat di garis trend line-nya. Kalau kita perhatikan ini udah ini udah gelombang kelima. Biasanya kalau dalam teorinya LFW ini udah termasuk kategori gelombang kelima dan ini gelombang terakhir. Ini biasanya cenderung harga ini kita tinggal lihat breaknya di 7610-an, targetnya di sini. Targetnya di 7580 untuk Aussie. Jadi itu yang udah beberapa kita perhatikan juga di Dow Jones, sama dengan Dow Jones juga sebenarnya. Kita perhatikan daily-nya, ya. Kalau untuk posisi ngebuy-nya di Dow Jones sebenarnya ini di harga ini di 33393 dan 33207. Tinggal kita lihat apakah bed-nya di sini ataukah masih area di sini. Ya, jadi kalau kita perhatikan indeks Dow Jones ini masih cenderung masih menguat sebenarnya. Kita ke crude oil sama crude oil kita sempat bahas kemarin di hari Jumat bahwa crude oil itu masih cenderung harga masih bolak-balik di 59
sampai di 61. Jadi harga masih bolak-balik di sini nih. Ya ini. Dan 61, berarti tiga poin ya. Ya, yang kemarin ini Pak, ini hari apa nih? Tanggal 29 ya. Iya, harga masih bolak-balik di sini aja nih. Dari kemarin. Nah, ini. Jadi harga memang masih di 59, 40, 45 sampai di 59, sampai di 60-an harga crude oilnya. Kita perhatikan masih bolak-balik di area ya, nanti di sini bolak-baliknya. Oh ya Pak Joko, ada pertanyaan dari Pak Joko. Pak, kenapa saya lebih sering kena Excel daripada TP-nya? Trik pasang Excel yang baik gimana Pak? Ya, yang harus kita perhatikan bahwa untuk pemasangan Excel sebenarnya yang perlu kita ketahui Pak Joko, untuk pemasangan Excel sebenarnya itu yang utama kita perhatikan di time frame H4-nya. Karena H4 itu adalah struktur sebuah market atau sebuah chart. Jadi misalkan kalau ini, kalau kita perhatikan triknya, trend line-nya, kalau kita tarik garis seperti ini kan trend line. Ini. Jadi misalkan kita punya posisi nge-sell di sini, kuncinya sebenarnya yang biasanya paling umumnya kita pasang stop loss-nya di top sebelumnya. Jadi kalau kita punya posisi di 3830 ya stop loss-nya di sini Pak. Karena trennya di sini gelombangnya. Nah, kalau kita perhatikan secara garis besarnya, strukturnya, gelombangnya kan seperti ini nih. Nah ini. Nah ini. Nah, gelombang besarnya nanti akan membentuk seperti ini. Nah, yang ini. Topnya di sini. Top. Di bottom. Nah, jadi kalau kita punya posisi nge-sell di sini, ya stop loss-nya di sini, Pak. Di top yang ini. Kita perhatikan. Ini. Jadi kalau kita ada posisi nge-sell di sini, berarti stop loss-nya di top sebelumnya. Karena ini kan semua top-top semua ini, Pak. Harga tertinggi. Harga tertinggi di semuanya ini di topnya. Nah, ini juga ini. Nah, ini. Kayak dikatakan stand ya bro ya. Ya Pak. Bisa dikatakan kayak semacam apa garis apa angka resisten ya, batas atas lah ya. Ya, angka resisten. Jadi gitu Pak. Jadi kalau kita punya posisi nge-sell di sini yang kita lihat ini sekarang di pound sterling, kita nge-sell-nya di sini berarti cenderung harga masih di sini. Cuman karena range-nya ini dari yang harga coba saya nge-sell kemarin di hari Senin ini, range pergerakannya dari 3879 sekarang kan 3789 berarti udah 100 pips. Nah, ini stop ini kita posisi nge-sell-nya. Jadi stop loss-nya ini udah saya pindahin ini. Jadi stop loss profit. Nah, ini kita udah pindahin. Nah, yang karena perlu kita juga perhatikan Pak, setiap pair itu beda-beda karakternya. Jadi kalau misalkan dalam sehari-hari itu setiap pairnya itu beda-beda pergerakannya. Jadi kalau misalkan di pound sterling itu pergerakan hariannya itu normalnya sebenarnya di 100 sampai 130 pips. Beda dengan di gold bisa sampai 200 pips. Nah, kalau di euro itu pergerakan hariannya itu normalnya biasanya cuma di 100-an. Kalau di yen biasanya di 50 ribuan. Jadi setiap pair itu beda-beda karakternya Pak. Makanya setiap penempatan stop loss-nya yang paling umumnya sebenarnya kita pasang di harga tertinggi sebelumnya.
karena ini harga tertingginya, ini yang sebelumnya ini Pak, yang harga ini. Jadi kita bisa pasang stop loss di harga tertinggi sebelumnya. Itu Pak Joko. Nah, yang ini di pound sterling ini udah kena TP1 ini di 3786. Ini nanti menuju ke harga yang ini Pak di 3750-an. Target selanjutnya ini di pound sterling. TP kedua lah ya, bro. Katakan take profit kedua lah ya. TP kedua yang tadi saya sempat tulis di sini, TP kedua ini di 3755. Itu satunya udah kena sebenarnya. Oke, kita lihat dulu. Oh iya Pak Joko, nanti coba dipraktekkan. Ini udah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya seputar market malam ini? Nah ini posisi euro ini yang paling bagus sebenarnya itu Mas Hel. Euro pas ya, ya kan ada ya pasti untuk areanya lah ya. Ya, euro malam ini baru merangin, baru bergerak. Ini jadi euro yang kita jelaskan tadi, targetnya itu di 1835 dan target keduanya itu di 1765. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan seputar market? Sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin kita bisa sedikit bahas mengenai nanti malam nih Kang Ardi. Nanti kan ada Oh, FMC itu nanti yang Pak. meeting sih. Oh, ntar malam ya Pak, kita lihat. Cuman hasilnya aja sih, hasil rapatnya aja FMC. Jadi Oh, untuk ya, jam. pers konferensinya kan Kamis malam jam berapa tadi? Kamis malam jam 11 malam sih. Cuman kan untuk yang dini hari nanti kan jam 1 Oh, ada yang FMC meeting. Nah, ya, itu kan ada jam 1 FMC. malam. Nah, jam 1 malam FMC meeting. Nah, itu mungkin pengaruh ke apa namanya gold atau mungkin ke eh, EU atau GU. Nah, mungkin. Ya, biasanya Pak, yang major-major ini currency ini, major currency ini kayak pound sterling USD, euro USD, USD GBP, ini biasanya berpengaruhnya di sini nih, pergerakannya. Kita juga lihat di currency meternya malah pergerakannya. Nah, kalau juga kita currency meternya juga pound sterling memang masih belum, kalau kita perhatikan dari tadi USD-nya malah menguat, masih euro-nya masih stagnan, belum bergerak sebenarnya ini euro. Kalau kita perhatikan ya, euro ini kita perhatikan nampaknya. Oh, Aussie, gold. Tinggal kita perhatikan, kalau kita lihat posisi gold ini menunggu UMC sepertinya nih. Harga kemungkinan market cuma di sini di 1735 ini. Naik sampai di 1740-an. Cuma di sini nih, bolak-balik. Tinggal kita lihat ini konfirmasi candle hazard ini di jam 8. Kalau misalkan di jam 8 tutup di harga 1735, berarti targetnya di sini 1740. 1740 sampai jam 10-an, jam 11. Kita perhatikan sebentar.
yennya udah mulai bergerak sedikit, yang sedikit. Nih emasnya nih keburu naik duluan. Gold. Yang XAU-nya yang apa emas keburu naik ke 35 nih, belum nyentuh ke 26. Harga baru 17.30 harga terendah nih. Coba kita GBP New Zealand. Nah, kalau GBP New Zealand sebenarnya sama aja Pak sebenarnya ini. GBP New Zealand itu, nah ini targetnya kalau GBP New Zealand ya udah mau nyampe sebenarnya di 9604, 1,9604. Jadi untuk GBP New Zealand Pak masih wait and see, jangan dulu untuk sekarang nge-sell karena sebenarnya targetnya cuma kecil sebenarnya ini. Cenderung harga masih bolak-balik aja di banyak. Habis dari sini nih balik lagi Pak ke sini nih harganya. Di 1,9660-an New Zealand. Ya, kalau targetnya sebenarnya udah dapat nih. Udah take profit Pak Joko untuk di New Zealand. Nah, kita perhatikan yen, pound sterling yen udah mulai bergerak, udah menuju ke 15100. Dari posisi selesai itu di harga sekarang itu udah 182 pips. Tinggal kita lihat nanti tidak di malam. Paling enggak kalau nyentuh take profit, berani switch gak nih Kang Ardi? Switch buy Ya maksudnya. Pak, bisa Pak gitu. Kita posisinya banyak tapi range take profitnya cuma hanya kecil. Oh iya, nggak selebar, nggak sepanjang selnya ya, TP-nya ya, maksudnya ya. Jadi target itu di sini 15100 bisa ngebuy. Targetnya itu cuma di sini Pak, di 15, paling jauhnya itu di sini di 15200. Kalau bisa 100 pips sebenarnya. Ya, 50% lah ya, 38, sampai 50% lah ya. Jadi kita bisa manfaatkan take profitnya itu di sekitar 30-50% sebenarnya koreksinya. Sekitar 30-50 pips lah. Stop loss ngebayangnya nanti bisa di bawah sedikit sebenarnya di 75-an, sekitar 25 pips dari harga take profitnya nanti. Udah mulai bergerak marketnya. Nah ini pound sterling juga udah mau menuju ke TP2-nya di 13752. Jadi stop loss ini kita udah bisa pindahin stop loss ini lagi nih di trailing. Nah, ini juga. Ya, mungkin trailing ini bisa digunakan untuk para trader yang lagi online saat ini ya Kang Ardi ya, untuk mengamankan profit yang sudah didapat ya. Ya, betul Pak. Jadi strategi biasanya trailing itu, jadi tiap pairnya itu kalau misalkan kayak di pound sterling, harga udah bergerak sekitar 50-an pips, itu sebenarnya stop loss wajib dipindahkan sebenarnya. Kalau belum mau take profit di harga 50-an pips, secara otomatis kita harus pindahin dulu trailingnya, stop lossnya. Yang paling penting. Jadi kita mengamankan profitnya sebenarnya.
Nah, indeksnya udah mulai kembali bergerak. Kalau kita perhatikan indeks ini masih ngejar di 9214-an sebenarnya, sebelum balik ke harga 9253. GBP out, ini GBP Aussie, perhatikan GBP Aussie. Nah, untuk GBP Aussie targetnya juga udah dekat sebenarnya di 1,80 tidak ada sekitar 13 pip lagi nih targetnya selnya. Targetnya selnya kembali lagi di harga 1,81. Belum kembali di harga di bottomnya di 80.35. Pak Joko, kalau swing gold sampai 17.50 itu butuh modal berapa ya Pak? Saya biasanya 0,1, 0,7. Gold, kita perhatikan gold. Gold sebenarnya nih Pak yang harus kita pahami. Untuk stop loss, coba kita hitung dulu. Kita pasang stop loss di 17.17 di harga posisi sekarang di harga 1735, berarti ada 115, 180 stop lossnya dengan 0,1 itu berarti kita ada risikonya kalau kita pasang 0,1 itu risikonya mana kalkulatornya? Jadi di harga sekarang itu di 1735. Stop loss kita coba kurangi 1717. Berarti selisihnya itu ada 180 pips. 180 pips kali 0,1 yang hitungannya berarti ada sekitar 180 dolar risiko. Target sebenarnya udah masuk ini Pak 75. Kalau kita pakai risk ratio-nya sebenarnya ini jadinya 1:1 targetnya. Sebenarnya kalau modal 2.000 sampai 5.000 sampai kalau sebenarnya start yang paling bagus itu idealnya untuk gold sebenarnya idealnya 2.000 5.000-an dolar Pak bagusnya kalau kita transaksi di gold. Karena risk pergerakannya itu kalau setiap kita transaksi itu dia minimal itu kita harus pasang stop loss itu minimal 50 pips. Jadi kalau kita pasang 0,1 berarti kita risikonya itu 50 dolaran stop lossnya. Apalagi 0,3 berarti kita stop lossnya 150 pips. 150 dolar. Jadi kalau kita punya 2.000-an ya ketahanan kita cuma bisa sampai 13 kali transaksi dengan modal 2.000 dengan lot 0,3 Pak gitu. Jadi sebenarnya itu lot itu ngikutin dari modal sebenarnya Pak dengan penempatan stop lossnya dan kita pakainya ratio apa 1:2 atau seperti apa. Karena yang model-model seperti itu nanti ada materi tersendirinya Pak nanti. Nah, kayak gitu Pak Joko. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan Pak Joko? Nah, kalau profitnya di harga posisi sekarang sebenarnya mengejar sebenarnya kalau untuk posisi malam ini Pak, gold ini targetnya cuma di sini Pak, di harga 1740 dan 1745.
pergerakan malam ini cuma sekitaran itu. Yang pasti profitnya ya Pak. Iya Pak, iya Pak. Jadi yang selalu kita perhatikan setiap kita entry posisi, yang sempat kita bahas kemarin, jadi perhatikan selalu risk manajemennya, money manajemennya yang paling penting. Dan stop loss itu wajib Pak. Jangan pernah setiap order posisi nggak pakai stop loss, itu salah sih Pak. Resiko ya, Kang Ardi ya kalau misalnya nggak pakai SL ya. Iya Pak, betul. Nah, mungkin yang ditanyakan Pak Joko Suwarno ini, soalnya Pak Jokonya ada 2 tadi. Oh, satunya sudah Oh, jalan. dua. Pak Joko Suwarno nih, mungkin yang ditanyakan Pak Joko Suwarno, kalau misalnya 17 emas di 17.50, kemungkinan sih kalau misalnya besok malam itu kan ada pidato dari Gubernur Bank Sentral tuh kan. Nah, Oh itu ya. kalau itu siapa tahu kalau misalnya nada-nadanya mungkin sedikit apa dovish itu kan ya, dolarnya kan kemungkinan ini baru kita sedikit berandai-andai sih, teman. Cuman dari saya cek di beberapa website sih belum belum ada rumor sih. Biasanya kan ada rumor itu Kang Ardi. Kalau misalnya ada Ya. pidato ini, kebetulan tadi sore saya cek-cek itu belum ada rumor mengenai besok malam apa yang mau disampaikan Gubernur Bank Sentral Amerika sih, teman. Nah ini mungkin siapa tahu kalau misalnya kalau kita lihat secara analisa teknikal kan masih ada penguatan untuk naik lah ya untuk emas ya. Nah, jadi paling enggak kan, tapi kalau misalnya di tengah kita menganalisa naik ya memang kita harus pakai stop loss seperti yang tadi disampaikan ya. Paling enggak stop loss ini cukup penting sekali supaya untuk membatasi kerugian, supaya besok kita masih bisa bertransaksi lagi, masih ada modal. Ya. Yang pastinya perlu dipahami, jangan pernah takut ketinggalan harga, karena harga itu kan selalu berulang-ulang sebenarnya. Jadi modal, ya jadi modelnya kayak kereta api aja, Oh, selalu oke. berulang-ulang ya. Iya. Jangan takut Ini ketinggalan tadi harga. hmm, ini Pak Dodi ini di apa namanya? Nanyakan TP Euro 1,18.000 ya, mungkin maksudnya 1,18.350. Betul ya Kang Ardi ya, TP1 ya? Oke, betul itu Pak. Satu Pak ya, 18. Ah, PT 1,18. 350. Ya, 350. Ah. Nah, ini yang kita tanyakan sampai berapa lama Pak? Nah, ini pertanyaan yang sedikit ya mungkin tergantung buyer sama seller kali ya. Tapi kan kita menganalisa untuk targetnya ya mungkin arahnya ke sana sih ya. Cuman kan ya namanya market kan ya siapa tahu bisa nyampe nanti malam atau mungkin besok ya, itu kan bisa juga. Biasanya kalau yang modal pola-pola seperti ini, biasanya nunggu PMV-nya sebenarnya. Tinggal kita lihat hasil dari data sebentar yang keluar. Hmm. Ini kalau saya cek kalender ekonomi untuk besok sih Euro itu ada pernyataan dari Bank Sentral itu Kang Ardi, Kamis. Nah, siapa tahu mungkin besok kan Kamis tanggal 8 itu. Nah, mungkin bisa ya mungkin informasi juga untuk Pak siapa tadi? Pak Dodi ya. Pak Dodi yang menanyakan 1,18.350 sampai kapan. Nah, kita juga lihat dulu nih data kalender ekonomi. Kebetulan ini termasuk kategori Nah, gimana? biasanya itu kalau euro ini lambat Nah, bergerak. Jadi biasanya kalau pound ya. sterling udah duluan, euronya ini baru menyusul biasanya. Ini kita tunggu aja nih. Pound sterlingnya udah mau kena TP sebenarnya ini. Udah mau TP2 lagi. Ini coba Posisinya sudah kita, lari duluan agak euronya belum belum gerak nih Kang Ardi nih. ya, Goalnya euro. 37 naik. Oh ya, 37. Tinggal nunggu ini, tinggal 3 menit lagi. Jadi kalau penutupannya di Ya, sini, saya siap ngebayangnya di sini. Di 35 ngebayang targetnya di 40 sama di 45. 45. Posisi Berarti ini ngebayangnya. kalau ini nunggu sampai close H1 jam 19.00 WIB ya.
Ya betul Pak. Tinggal Kalau close-nya di atas berapa? 336 ya, 35 ya. ya Pak. Betul. Stop loss di berapa nih Kang Ardi? Mungkin ada yang menanyakan ini. Stop loss yang di euro ya Pak. Sebentar. Yang di mana di emas tadi loh Mas. Oh, gold, gold. Kalau Gold. gold, hmm, sebenarnya yang paling amannya sebenarnya di sini 1717-an. Tapi kalau untuk posisi ngejar target di 1740, 1745, stop lossnya bisa kok di harga 1730, kosong kosong. Oh, atau 730 ya. Take profit antara 40 sampai 45 ya. Ya 45. Karena range-nya emang ini kecil ini. Nah, ini sudah dapat ini. Oke deh, TP untuk GU ya. Kita close GU aja. Mana GU? Kita close, kita dapat 138 dolar. Ya lumayan lah. Kita close juga GC-nya di jadi close. Ya lumayan buat beli kopi kenangan nih Kang Ardi ini ya. betul Pak. Enak gitu. Ada profit bungkus. Nah, jadi kayak gitu. Trading itu ya modalnya kayak gini aja sebenarnya. Oke, jadi seperti itu mungkin bagi para trader yang tadi sempat mengikuti Open GUGJ. Nah, selamat ini buat para trader yang mungkin online di Klik Meeting atau YouTube yang mengikuti apa namanya open posisi ya GU sama GJ. Tapi sekali lagi untuk live trade ini ya, nah, sekali lagi untuk live trade ini kita disclaimer on ya. Jadi kalau kita ini sih memberikan edukasi sih kalau semua keputusan berada di yang nonton acara live trade ini. Nah, diselenggarakan oleh GKNW Semarang itu. Ya, mungkin itu Silakan Kak Pak. Adi dilanjut. Segi teknikalnya sebenarnya itu jadi GGGU ini udah main bisa TP bisa di close yang punya posisi membaik karena cenderungnya harga bakalan balik lagi nih di 3786 kalau kita lihat polanya. Nah ini nih gold boleh ngebuy nih gold yang mau posisi ngebuy gold boleh di 1736 atau 1735. Stop loss di 1730, target di 1740 dan 1745 untuk malam ini. Jam 8 berarti sudah pergantian satu ya. Ya Pak? Untuk yang di mana di emas tadi ya gold ya. Ya Pak, gold. Udah bisa ini kok gold. Untuk open buy berarti buy now kemudian stop loss di 17.30. Ya. Take profit di 17.40 ya Kang Adi ya. 1740 pertama, di keduanya 1745. Tapi paling bagusnya sih ambil di 1740 aja. Pak. Karena Oke, range-nya sebenarnya kecil. takutnya nanti kalau misalnya kita cari 45 biasanya 42 43 kembali lagi apa Ah, betul Pak. turun lagi gitu kan. Kita lihatin dari tadi hari ini tadi pas pagi tadi 42 43 nggak kuat sih sampai 45 terakhir habis itu ya balik turun sih ya. Iya. Jadi itu Pak untuk secara teknikalnya dan live tradingnya malam ini. Oke, terima kasih Kang Ardi sudah memaparkan secara analisa teknikal beberapa mata uang, kemudian juga ada apa komoditas, forex, kemudian juga ada Dow Jones Index. Ya, Mudah-mudahan tadi sudah masuk ya OTP ya untuk GU sama GJ. Yang ide. EU masih OTW, ini EU-nya masih belum bergerak nih, masih di 1.18.1850. Nah, untuk sell now, tadi sell now-nya EU, kemudian buy now-nya dari XAU Mas, TP di 1740, stop loss di 1730.
Soalnya range-nya untuk masih sepertinya range-nya sempit sekali karena apa, kita lihat secara analisa teknikalnya, range-nya diperkirakan sedikit. Nah, mungkin nunggu nanti malam atau mungkin nunggu besok untuk pidato dari Gubernur Bank Sentral. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Adi sudah menyampaikan, memaparkan edukasi pada malam hari ini, live trading hari Rabu 7 April 2021 bersama GK Invest Cabang Semarang. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi seluruh trader, seluruh trader seluruh Indonesia, kemudian khususnya untuk nasabah GK Invest Cabang Semarang juga saya ucapkan terima kasih sudah ikut live trade pada malam hari ini, yang di Klik Meeting maupun yang di YouTube. Nah, jangan lupa untuk saksikan live trade lagi, live trade kami besok hari Jumat tanggal 9 April 2021 jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke, ini juga ada komentar dari Pak Joko. Terima kasih kembali Pak Joko, kemudian Pak Dodi, kemudian semuanya kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam rezeki, dan yang paling penting adalah mudah-mudahan juga selalu profit dalam trading. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Oh ya, sekali lagi disclaimer on ya, disclaimer on untuk live trade pada malam hari ini. Semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Kita sekedar memaparkan secara analisa teknikal, dan tadi juga saya sedikit memberikan gambaran mengenai berita-berita fundamental atau berita ekonomi. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas partisipasinya sudah online bersama GK Invest Cabang Semarang. Nah, bagi Anda yang ingin membuat demo akun atau mencoba MetaTrader 5 GK Invest, bisa menghubungi tim sales GK Invest Cabang Semarang untuk mencoba atau trial MetaTrader 5 GK Invest. Kalau mungkin sudah mencoba dan oke dan nyaman, nah bisa langsung dilanjutkan dengan membuat real akun. Nah, seperti itu. Jadi sarannya cukup mudah sih, cuman KTP, kemudian foto selfie, kemudian foto cover depan buku rekening. Nah, kalau punya NPWP ya boleh disertakan NPWP. Nah, seperti itu. Juga ada fasilitas yang lain dari GK Invest Semarang, bisa ikut live trade hari Rabu sama hari Jumat bersama Kang Adi. Nanti untuk yang saya sendiri sih live trade-nya hari Selasa siang. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Akhir kata, terima kasih atas semuanya. Tetap jaga kesehatan, kemudian jaga kesehatan untuk diri kita sendiri dan kesehatan untuk keluarga dan orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Selamat malam, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.